Salam sehat sejahtera, jumpa lagi di channel YouTube Info. Channel Info akan membawa Anda memandang dunia rohani dan cerita yang menginspirasikan. Di episode yang pertama, Dante mengalami pengalaman yang menyesakkan. Dante hilang di tengah hutan keduniawian yang mengerikan. Dante juga diteror oleh binatang yang buas. Binatang buas ini telah menyeret ramai jiwa ke lembah kematian. Dalam kesukarannya, akhirnya Dante bertemu dengan Virgil. Virgil memberitahu Dante kalau dia dapat bimbing Dante ke sorga, tapi mereka harus melalui perjalanan ke neraka dulu. Tapi Dante merasa ragu-ragu untuk mengikuti Virgil. Tapi Virgil menyatakan pada Dante dia sebenarnya dikirim oleh Beatrice Portinari. Karena dengan nalar atau akal budi manusia, itu terbatas untuk melewati perjalanan ilahi ini. Beatrice, seorang bangsawan wanita idaman Dante, dan telah meninggal dunia tanggal 8 Juni tahun 1290. Beatrice sebagai persimbolan cinta ilahi. Setelah mendengar itu Dante pun mengikuti Virgil dan mereka memulakan perjalanan ke neraka. Dante melewati gerbang neraka. Di situ ada sebuah ukiran atau prasasti atau tulisan kuno yang mengandungi piagam atau surat rasmi dengan frasa terkenal yang berbunyi, Lasciate ogni speranza, feceh, intret, yang berarti, tinggalkan semua harapan. Kamu yang masuk ke sini, atau, buang semua harapanmu. Kamu yang masuk ke sini. Neraka, tempat yang sungguh sangat mengerikan. Sebuah destinasi yang terburuk di antara yang terburuk. Isinya penderitaan. Langitnya gelap bahkan lebih gelap dari yang gelap. Udaranya membuatkan sesak nafas. Senantiasa terdengar jeritan. Teriakan dari jiwa-jiwa yang terseksa oleh penderitaan akibat dosa. Seluruh jiwa yang ada di sana meraung dengan perih menyayat hati. Jiwa-jiwa yang seumur hidupnya tidak mempunyai peluang lagi. Para manusia yang ada di sini adalah manusia yang ia tidak baik maupun jahat tetapi cuma mementingkan diri sendiri. Seketika melihat sekeliling Dante memperhatikan. Ada semacam bendera yang kelihatan terbang di langit dikejar para jiwa. Dan telanjang, tanpa pakaian. Ini adalah simbol dari mereka yang terus mengejar kepentingan pribadi. Dan mereka juga disengat oleh lebah tanpa hentinya. Air mata dan darah dari luka mereka jatuh ke kaki mereka, ulat dan cacing memakan darah, nanah, dan air mata yang mengalir dari tubuh mereka. Ini melambangkan sengatan hati nurani mereka yang bersalah. Kemudian Dante dan Virgil pun memutuskan untuk turun lebih dalam lagi. Untuk turun lebih dalam, mereka harus melalui sebuah sungai yaitu Sungai Ekron. Ketika mereka sudah sampai di tepi Sungai Ekron, banyak jiwa-jiwa yang menunggu Charon, sosok yang mendayung kapal untuk menghantar jiwa-jiwa untuk menyeberang. Charon awalnya tidak mengizinkan Dante untuk masuk, karena Dante itu masih hidup. Tapi Virgil memaksa Charon dan berkata begini, Questo Dante è in viaggio divinamente desiderato. Yang berarti, Dante ini dalam perjalanan yang dikehendaki ilahi. Dalam perjalanan melintasi Sungai Ekron, Dante pingsan sampai ke tujuan. Setelah sampai di seberang, ternyata mereka sampai di bawah bumi. Virgil menjelaskan yang kita kenal dengan Underworld. Dante dan Virgil telah berada di Underworld. Lingkaran api neraka yang pertama, lingkaran limbo. Jiwa-jiwa di sini bukanlah penjahat tetapi mereka juga tidak punya iman. Spesifiknya Dante menyebut mereka ini adalah orang pagan. Mereka tidak punya dosa besar tapi mereka dijatuhkan hukuman yang kekal di sana dan tidak dapat masuk sorga. Dante bertanya, selama ini apakah ada yang pernah keluar dari limbo? Sesuai dengan kepercayaan Kristianiti yang ditulis Dante, Virgil berkata, Yesus pernah turun dan mengambil Adam, Nuh, dan Musa, Abraham, Daud dan lain-lain. Semua orang percaya yang meninggal sebelum Kristus lahir dan mati di kayu salib.
Peristiwa itu dikenali sebagai Her Wings of Hell, sayap neraka yang terjadi sekitar tahun 33 per 34 Masehi. Lingkaran neraka pertama atau limbo ini adalah hukuman, tapi di saat yang bersamaan jiwa-jiwa yang tinggal di sini masih punya kebebasan. Kemudian, Dante dan Virgil sambil jalan di kastil besar tempat tinggal jiwa-jiwa bijaksana di zaman kuno. Kastil atau bangunan dikelilingi 7 gerbang dan sungai, dibentengi atau dipagari. Disinilah tempat tinggal filsuf-filsuf terkenal, seperti Heraklitus. Heraklitus lahir pada 535 SM dan meninggal pada 475 SM. David Hume, Plato, Aristoteles, Socrates dan banyak lainnya, termasuk Virgil. Dan ada juga tokoh-tokoh yang hebat, dari era Yunani dan Romawi kuno. Di sanalah jiwa-jiwa mereka. Lingkaran kedua, Flash. Di sini hukuman sebenarnya dimulai. Mereka melihat Minos. Minos dalam mitologi Yunani adalah ketiga hakim dunia orang mati dan juga Raja Kreta. Tapi di sini Minos berbentuk monster ular besar. Minos bertugas penilai dan menimbang setiap, dan dia juga memberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan mereka, dengan cara dia akan melilit dirinya sendiri. Jiwa itu bakal masuk neraka lingkaran keberapa, itu tergantung jumlah lingkaran Minos yang melilit dirinya sendiri. Neraka lapisan kedua ini ditujukan bagi jiwa-jiwa yang terpedaya oleh hawa nafsu. Jiwa-jiwa ini dihantam bolak-balik oleh angin badai yang dahsyat tanpa hentinya. Ini melambangkan kekuatan hawa nafsu, sebagai hembusan angin yang sia-sia dan tanpa tujuan. Selama di dunia, mereka hanyut oleh hawa nafsu, jadi sekarang mereka hanyut untuk selamanya di neraka. Kebanyakan dari mereka adalah para penguasa, seperti raja dan ratu. Dan Dante juga melihat Helen of Troy dan Peres di sini, Achilles Semiramis dan juga Cleopatra. Menurut Dante hukuman hawa nafsu ini hukuman yang paling ringan di antara lapisan neraka. Lingkaran ketiga, Gluttony. Tempat ini hujan ais ini tidak pernah berhenti, sebagai hukuman pada para jiwa atas rasa lapar mereka yang tidak pernah terpuaskan. Jiwa-jiwa rakus ini bakal direndam dan mengeliat di dalam kubangan lumpur yang luar biasa busuk dan bercacing. Dante melihat jiwa-jiwa yang di situ, bahkan mereka tidak mampu merangkak. Apalagi berdiri. Di bahagian ini ada Sephis menjaga mereka. Ini adalah anjingnya Hades. Anjing neraka berkepala 3. Dia menjaga lumpur kotor ini sambil menganiaya para jiwa-jiwa yang rakus. Dia menguliti mereka dan mencakarnya degen cakar yang besar-besar, bukan hanya dikuliti tapi para jiwa-jiwa ini dicabik tiada henti. Mereka berteriak dan tidak ada yang dapat menolong mereka. Virgil menangin Cerberus dan mereka berdua dapat melalui lingkaran ketiga ini dengan aman. Mereka melihat beberapa jiwa yang sudah lama di sini, jiwa-jiwa ini sudah tidak berbentuk dan kelihatan seperti cairan berbau tengik. Dante berpapasan sama salah satu jiwa yang sudah tidak dikenal lagi, namanya Chiako. Dante bertemu Chiako. Dia berkata kepada Dante, "Voi cittadini mi chiamaste Chiako, perla dan nosa colpa della gola, come to vedi, alla pioggia mi fiaco." Artinya, kamu rakyat biasa memanggil saya Chiako, untuk dosa kerakusan yang merosakkan. Saya, seperti yang Anda lihat, dipukul oleh hujan ini. Lingkaran keempat, Ready. Di lingkaran keempat, Dante melihat satu makhluk yang dikenal sebagai Pluto. Siapa Pluto? Pluto adalah dewa kekayaan. Jika dalam etimologi Yunani dipanggil Hades. Jiwa-jiwa yang menempati Gridi ini adalah orang-orang yang serakah dan cuma peduli sama barang-barang duniawi akan dihukum. Jiwa-jiwa ini dibagi ke dalam 2 grup. Grup pertama adalah jiwa-jiwa yang mengumpul atau menimbun kekayaan mereka. 2. Jiwa-jiwa yang sangat-sangat boros. Tidak menghargai apa yang mereka miliki dan menghabiskan harta dengan sia-sia. Kedua grup ini dihukum dengan cara mendorong beban yang sangat besar menggunakan dada mereka mendaki bukit di masing-masing. Setelah sampai di atas, kedua grup ini bertemu dan adu pendapat. Yang satu berkata, "You like to waste money." Grup kedua lagi berkata, "Kenapa kamu suka timbunkan uang? Why do you like to accumulate money?" Hasil dari adu pendapat, mereka saling bertolak-tolakan dan jatuh lagi ke dasar bukit dan mengulangi proses yang sama setiap hari.
Si penimbun dan si boros terus adu bacak dan saling teriak dan tanpa mau mendengar pola pikir satu sama lain. Kemudian Dante dan Virgil meneruskan perjalanan lebih ke dalam lagi. Cukup sekian untuk kali ini. Jangan lupa mengikuti episode yang ketiga. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih sokongan Anda.